sebab Yohanes menjelaskan kebangkitan Yesus. Berbeda Lukas isambung ngakar. Balang akap nar kedungen adi kubur Yesus minca kosong si Ida. Iya. Si sambung Injil Yohanes menitandai pasal 20 ras 20 sada. Dan maka pancing lebih ogendu telah pagi sidungi. Sebab Matius, Lukas, Yohanes akhirnya kerinana kekekean Tuhan Yesus. Jadi singet tapi pas tutung tanda gila dah dumin secara kini terkental. Kekeng pagi kita ibas sindara ibas kubur ninari. Maka bicara suruh pun pekubasu bagaimana kata si mahulah bahan oke. Anjing tapi ulah kita lupa. Ya, sedih kalau memang akab Yesus mah. Kan maka sedih. Lamlah kalau sinaruh kencar kubur. Enggak makana adi ingin kalau dilihat dulu penguburan umpamanya sajalah adi kutindu penguburan di Amerika yang tidak dijemput keluarganya kalau dia sudah ada penguburannya tersendiri. Iya. Dan tidak ada liturginya. Sedih memang. Tapi Yesus juga sedih kami ya. Eka makanan dari sida isi nama Yesus kuburan. Iya. Iya, Yusuf Arimatea, ras Nikodemus. Lama di sana mujizat terjadi, siasa-asa kan jelma klinana, gelap banci iya. Gak pulihna. Dekat rumah kayaknya ada kerja sih. Maka murid-murid memang mundur. Sing ikut kalau nina diberu siril Galilea nari. Nina bagaimana maka ikut dia dedah. Maka secara prinsip penguburan Yesus ya setinggal kap nambah labun terang murid-muridnya naruh puncak kubur. Banci kabur. Bandung kering dekat saja kaje terang dia naruh puncak mah bageri. Maka kuci dari kalau naya tena mengulah naik. Lalu jumpa je. Sini nyok kekekian Tuhan sudah lebih dalam. Yohanes pasal 20. Hari Toto mau ingin dia tandai Yesus sudah ayat itu. Sebab terluka di kala Simon Petrus mengatakan la ia kuta ndai. Banci katakan lu, banci ni terkena mundur. Banci katakan lu. Tapi man bagus lah bukan kita kena mundur. Latih tandainya. Engkau makana lu ban serius kami ini melala. Setan kau ini tuan ini sebenarnya. Latih tandai sih. Gundari dia bicara sungkum di teman dulu. Ma pernah begini survei mah. Satu survei waktu aku masih sekolah diadakanlah. Berapa persenkah di antara kita ini percaya akan kebangkitan? Kelompok yang mengadakan survei ini semua misioneri yang mau mengabarkan Injil ke luar negeri. Dan ternyata jawabnya 65% dari misioneri ini tidak ada dalam pikirannya dia akan bangkit lagi dari antara orang mati. Maka berserahkan. Maka katakan PKI baginda, keken kita bisa mati nari, cocok kalau nara kita tinggal bersekubur nari, kasar bahasana, panci karena pakai kesaksi badia teku. Nara Yesus bersekubur nari, lanai yeci. Maka silanjutkan. Dan dia masih katakan 40 hari Yesus nuduhkan ia, enggak, nara ibas kubur nari. Sioge, jadi juga kah cerita. Gelah panci si tandai. Kulih dia telah jelas hatiku. Memelala kalau mujizat bantuan Yesus selama sebelum ia disalibkan. Kait tujuan nina. Gelah si tandai sekin Yesus naik berkuasa nandangi meremahan 5.000 kala. Berkuasa pengadi angin kali sungsung. Berkuasa kalau si kadana kalau si pentan, kalau si lar pemegdi, kalau si pekak panci banyak krinan. Kalau mati
jimat dia pakai kena, nuluh kencang gelas tanda iya. Tapi bagai gelas tanda iya, menjaga iya disalibkan, ugakan potongannya. Ada lebih hantu nina kala ibas Injil Lukas, banlah akak pernah mungkin. Maka ada ketuan tadi lai talangi nama tangka, lo banji sitah kula kekikin indah. Bicara si pelacari ke. Coba 11. Tapi Maria Magdalena yang tadi kurasanya. Tapi Maria berdia, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, endah hal yang sama. Berarti endah minggu pertama. Endah terjadi di Yerusalem. Supaya nanti bisa kita lihat ini terjadi di kuburan tadi ya. Nah, kuburan itu melandau ibas Bukit Golgota ya. Ya, makanya ini di sini dia berjumpa. Kalau kemarin mereka berjumpa di dalam perjalanan ke Emmaus. Baru lagi mereka berjumpa di rumah. Ya, ini Maria Magdalena tadi rupanya ikut lagi dia ke kuburan balik. Ya, waktu Petrus, Yohanes tadi ke sana, mungkin dia ikut lagi ke situ. Makanya di sini pada hari Minggu yang pertama. Dalam analisa suku baca, dalam hari Minggu yang sama ini 5 kali Yesus menampakkan diri. 5 kali dia menampakkan diri pada minggu yang pertama ini. Inilah salah satu. Kemarin itu bukan itu yang pertama. Ini yang pertama dalam minggu. 5 kali dia menyatakan diri dalam minggu pertama kepada murid-muridnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kemungkinannya Simon Petrus sama Yohanes sudah pulang dari kubur. Tetapi Maria tinggal lagi di situ sambil menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat yang berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Hebat ya? Lalak mengabas berukur nakai. Tuhanku telah diambil orang. Dijimat pancing buat orang. Tapi kalau Tuhan diambil orang, tapi inilah pakaian yang dia katakan. Tuhanku sudah diambil orang. Bagaimana pengenalannya? Diingatnya Tuhannya dulu yang berkuasa. Tetapi sekarang Tuhannya tadi sudah disalibkan, nggak ada lagi kuasanya, maka sudah diambil orang. Itulah dijawabnya kepada malaikat itu. Maka kita tadi katakan, yakinkah Anda ndarat dengan kari kamus kubur ninari ibas sadawari? Ula kari dan dikata bagi Tuhan minakana, tapi Tuhannya banci ibu buat kalah. Namanya ini kontradiksi. Iya, itulah terjadi dalam iman kalau belum pernah kita mengalaminya. Kontradiksi. Iya. Berbisa ngaya suruh akapna hantu kata. Perlukah dijelaskan? Iya, hendak bagi kah? Iya. Ibu, mengapa engkau menangis? Jadi ini ceritanya ibu ini menangis. Jawab Maria kepada mereka, kepada 2 malaikat itu ya, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Inilah yang mewakili perempuan yang lain yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus yang ikut dari Galilea. Inilah iman mereka yang mewakili semua. Dalam pikirannya Tuhan itu telah diambil. Tadi pun itu dikatakannya kepada Simon Petrus. Ya, Tuhan kita sudah diambil dari kuburnya karena batunya sudah terbuka. Ayat berapa? 14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ,
tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sama dengan perjalanan orang ke Emmaus, sama berjalan, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus kawannya berjalan itu. Ini juga sama, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka boleh kita katakan, berarti dalam bentuk Yesus waktu dia bangkit, sama waktu dia melayani Maria Magdalena ini, nggak sama. Kalau sama kan pasti dia tahu, suaranya pun pasti dia tahu. Ini kok lain. Nah, makanya tadi kita mulai, kamu kenalkah Yesus yang bangkit? Atau kamu kenal Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh? Nah, disinilah kita akan merenungkan iman kita. Iman kita bisa akan kuat. Yesus memberi makan 5 ketur roti ikan. Oh, kalau 5 ketur roti dan 2 ikan ini bisa 5.000, itu berkat. Tetapi ini lain dia. Sudah ngomong, waktu dia jumpa, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bolehkah kita berpikir, kalau begitu seandainya pun aku hadir di sini seperti Petrus, pasti juga dia jawab, aku tidak tahu, aku tidak kenal, karena dia sangat sempurna. Makanya di sini nggak dikenalnya. Jadi boleh kita katakan nggak dikenalnya yang dicarinya itu. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sudah berapa kali? 3 kali dia menangis. Mau begini tidak? Sambil menangis ia menjenguk. Datang malaikat itu, "Mengapa kamu menangis?" katanya. "Ibu, kenapa kamu menangis?" Jalannya itu terus diikutinya. Bagaimana tadi dia di situ? Tetap saja itu yang dilakukannya. Nggak pernah lagi dia terpikir. Tetap di dalam hatinya sudah diambil orang, Tuhanku. Baru kita sambung lagi ya. Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Tak pernah berubah. La turah ukurna, lahin dia begitu. Lala pikirna ijakin dari taman, bukilah ke aku. Inilah kasih terhadap mayat Yesus. Ya, kasih terhadap mayat Yesus. Tapi Yesus sangat mengetahui bagaimana dia memperkenalkan diri dalam kebangkitannya. Sangat sensitif. Kemarin juga sama waktu mereka berjalan ke Emmaus. Berjalan sama-sama. Ya, waktu mereka di rumah juga caranya sampai nanti mereka mengenalnya. Ini juga sama. Ija kita malu. Lah pernah berubah pikirannya. Sejak tadi sudah dicuri orang dan sudah diambil orang. Kemungkinannya yang penjaga taman ini, karena kan kuburan itu ada penjaganya, kan itu karena Yusuf Arimatea itu kan orang kaya ya. Jadi kuburan ini dalam taman itu. Jadi dikiranya penjaga taman ini pasti tahu siapa yang mencurinya dan di mana diletakkannya. Tak berubah caranya berpikir. Makanya takut aku sampai hari ini kekristenan tak pernah berubah sikapnya terhadap kuburan. Makanya dia katakan, tinggi kan pagi, tidak harapkan masuk kuburan ini hari ini. Lah pernah berubah. Kuburan tetap kuburan. Dari dahulu sesudah Kristen dan sebelum kekristenan tak pernah berubah sikapnya terhadap kuburan. Sama dengan Maria ini, ngomekang kalah dengan lalat. Ya, itulah maka kita berdoa. Kalau boleh dalam Paskah tahun ini berubahlah sikapku terhadap kuburan ini. Bisakah kulihat kayak istilahnya kalang kubur ndarat kala mati ibas iya nari sesuai dengan Matius pasal 27. Enggak sih guys. Malah mereka nungguin cakap dasar arti Tuhan Yesus maklai tersana. Mereka dulu cakap nih ayat 16.
Kata Yesus kepadanya, Maria. Dipanggil namanya. Ini Yesus memanggil namanya. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Berarti mereka pada pakai bahasa Ibrani. Karena kita sudah tahu bahasa Ibrani itulah bahasa rohani pada zaman ini. Bahasa pasaran itulah bahasa Yunani. Bahasa negara itulah bahasa Latin. Jadi orang ini pakai bahasa yang biasa mereka pakai. Maka dikatakannya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, artinya Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku. Bagaimana caranya dia tahu? Bagaimana caranya Maria ini bisa mengenal Yesus? Gak payah, dipanggilnya namanya dan dia pakai dalam bahasa Ibrani sendiri. Panggil nama. Makanya gembala kita memanggil kita masing-masing. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Makanya waktu kita dipanggil besok, kita langsung kenal. Oh, ini rupanya gembalaku yang dulu. Maria. Itulah maka kita katakan domba-dombaku mendengarkan suaranya. Jadi kenapa kita mengerti di sini suara Yesus yang didengarnya langsung dia kenal. Baru dikatakannya kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan kepada Allahku dan Allahmu. Apa yang kita tahu di sini? Yang sering kali dipertanyakan orang, kenapa nggak mau Yesus dijamah, memegangnya? Ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Apakah Tuhan Yesus belum naik ke surga? Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa yang kita bisa tahu dalam perjumpaan Maria ini dengan Yesus? Satu, nggak mau dia di sini dipegang oleh Maria. Itu satu. Makanya pertemuan di kubur tadi sangat sederhana sekali. Sudah tahu dia bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi tidak bisa dipegang. Hanya dikatakan, pergilah katakan kepada saudara-saudaraku. Siapakah saudara-saudara Yesus? Apa dikatakannya waktu orang ibumu ada di luar dan saudara-saudaramu, katanya. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Ibuku dan saudara-saudaraku, orang-orang ini yang melakukan kehendak Allah. Dan waktu dia hidup sebelum disalibkan itu saudara-saudaranya. Sesudah dia bangkit dari orang mati, itu juga saudara-saudaranya. Itu yang dapat dimengerti oleh Maria di sini. Bukan memegang Yesus yang lebih penting, tapi menceritakannya kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Yaitu setiap orang yang sudah percaya kepadanya bahwa itulah saudara-saudara Tuhan Yesus. Ya, ini banyak sekali teka-tekinya, tapi kita nggak akan diskusikan lagi. Saudaraku, berapa lagi? Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Karena dia bersaudara. Maka apa yang Yesus punya itu sudah menjadi kepunyaan mereka. Kan begitu di sini. Iya, Allahku katanya. Allahmu katanya kan, karena mereka sudah bersaudara.
Itulah kesan kita dulu, jangan terlalu lama karena kita mau bagaimana Maria bisa mengenal Yesus. Satu cuma karena Yesus memanggil nama Maria dan Maria menjawabnya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dan Yesus tidak bersedia dipegang oleh Maria di kuburan itu, dan dia katakan, pulanglah dan ceritakanlah kepada saudara-saudaraku. Baik, kita lanjutkan ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Enggak dituliskan hal-hal itu apa. Hal-hal itu, itulah kemungkinan tadi. Pergilah, beritakan kepada saudara-saudaraku. Dia bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Itu aja cuma kesannya. Tidak lebih daripada aku telah melihat Tuhan. Ngomong dalam bahasa yang dia bisa mengerti. Kubur sudah tidak ada lagi mayat di dalamnya. Dan dia katakan, janganlah engkau memegang aku. Itu cuma kesan Maria tentang tubuh kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus bangkit, cuma itu dia bisa dapat dari kuburan itu. Maka dikatakannya, pergilah dia meninggalkan kuburan itu dan diceritakannya itu kepada murid-murid Yesus. Inilah pada minggu yang pertama, Maria yang bertemu dengan Yesus di dalam ceritanya Injil Yohanes. Dan pertemuan hanya sekedar ini. Lebih dari ini nggak bisa kita tahu. Dalam Injil Lukas pertemuan mereka lebih diuraikan. Oke, itulah yang bagiannya. Sampai di sini adakah yang kita mau tanyakan? Boleh. Tetapi saya akan bacakan lagi supaya jangan terlalu lama ya. Ya, kita sambung ayat 19 karena masih ada 10 menit lagi. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekarang maju ya. Tadi kuburan kosong. Maria sudah jumpa sama Tuhan. Kan gitu ya. Nah, katakan kepada muridku. Sekarang ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Ya, berarti kemungkinannya ini sesudah Maria pulang dari kubur. Karena dikatakan ketika hari sudah malam. Tadi pagi-pagi benar. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpul murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini kita nggak uraikan. Kesan kita pertama, murid-murid sudah ada dalam ketakutan dan mereka ada di rumah dan pintu terkunci. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka dengan ucapan damai sejahtera bagi kamu. Bisa juga damai sejahtera supaya jangan mereka lagi takut karena musuh di luar. Tetapi yang datang ini bukan musuh. Ya, itulah artinya damai sejahtera bagi kamu. Tidak ada lagi percekcokan. Ya, nanti uraikan lebih bagus apa artinya damai sejahtera di sini ucapan Tuhan Yesus. Bisa saja kita katakan nggak ada lagi percekcokan. Kenapa kamu katakan percekcokan? Karena ada Judas, ada Simon Petrus di situ. Ada murid-murid yang sudah mundur semua. Sekarang kalau datang dia bagaimana? Dulu kau ikut aku, sekarang terjadi kayak gini kau tinggalkan. Kan bisa nanti mereka semua dimarahi oleh Tuhan Yesus. Tapi ini tidak seperti itu buatnya. Damai sejahtera bagi kamu. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa? Bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketakutan diganti dengan sukacita. Ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Dan pada waktu itu Yesus menunjukkan tangannya dan
lambungnya kepada mereka. Bahwa dialah, walaupun mereka ini tidak ada bertanya di sini, tapi Yesus memperkenalkan diri dalam kebangkitannya ini. Baru dikatakan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mari kita sambung ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Maunya ini sekali dikhotbahkan ya. Karena dunia kan tidak ada lagi damai, pikir. Mana ada lagi damai sejahtera kalau ambulans terus nyok 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 seluruh kota New York City. Seperti kota-kota yang lain sama. Semua suara ambulans membawa mayat. Dan bahkan truk-truk mengisi mayat-mayat semua. Tidak ada lagi damai. Sepi. Cerita Paskah hari ini sepi sekali. Semua menunjukkan sesuatu seperti ada musuh yang tidak kelihatan yang sedang mau menerkam. Tetapi disitulah mungkin butuh kita hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Inilah yang layak menyatakan damai sejahtera. Karena dia yang bisa membuat damai sejahtera. Walaupun pintu terkunci, dia datang memberikan damai kepada murid-muridnya. Sesudah itu apa dikatakannya? Sesudah dia katakan damai sejahtera. Ayat berapa? 21? Iya, saya ulangi sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa fungsinya kebangkitan Yesus di sini? Jawabnya misi. Karena sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Inilah tanganku, inilah lambungku yang telah ready untuk diberitakan dalam pengampunan dosa. Makanya kemarin kan berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan. Tetapi dalam Injil Yohanes bukan demikian caranya. Tadi Allahku dan Allahmu, sekarang juga sama. Sebagaimana sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Apa tujuan kebangkitan Yesus di sini? Supaya murid-muridnya diutusnya. Sebagaimana Bapa mengutus dia dan sekarang dia mengutus murid-muridnya. Kebangkitan tidak pernah berakhir dalam kebangkitan Yesus. Dia akan menugaskan misi sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes mengungkapkan di sini murid-murid ini menerima Roh Kudus. Waktu kubaca, kalau mau lihat bandingannya nanti, itu sama dengan waktu Adam dan Hawa dihidupkan. Kejadian pasal 2 kurasa 17, di mana Allah menghembuskan napas kehidupan kepada Adam yang dibuat dari tanah liat, dan maka dialah menjadi makhluk yang hidup. Murid-murid sama. Itu maka dikuncinya pintunya, mati mereka secara prinsip rohani. Sekarang pergilah. Sebagaimana aku mengutus kamu, demikianlah. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Dan dia menghembusi mereka, memberikan hidup yang baru kepada murid-murid ini. Itu artinya di sini menghembusi. Tadi tanah liat, itulah Adam itu, dan Tuhan memberikan hembusan kepadanya. Dia menjadi makhluk yang hidup. Tadi di sini dia dihembusi untuk melaksanakan misi. Kemarin dalam Injil Lukas, tunggu janji Allah supaya kamu diperlengkapi untuk menjadi saksiku. Tapi Injil Yohanes bukan demikian.
Injil Yohanes, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Karena kamu harus diutus, harus diurapi dengan Roh Kudus, dihembusinya lah orang ini. Seringkali tanya orang, ini kan nggak ikut Thomas. Jadi Thomas nggak dapat hembusan di sini. Nanti Thomas kan di bawah. Jadi ini murid ke-10 cuma. Thomas nggak ikut. Loh, jadi bagaimana Yesus menampakkan diri? Nah itu yang kita tadi ceritakan. Yesus tidak mengumpulkan murid-murid sekaligus. 2 orang ke Emmaus dijumpainya. Ke-11 murid-murid dijumpainya. Maria dijumpainya. Ke-10 murid, apa katanya tadi? Murid-murid ini dijumpainya. Dan disinilah dihembuskannya. Terimalah Roh Kudus. Nah, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah hak mereka untuk memberitakan Injil. Mereka punya standar. Ya, sama dengan waktu Yesus mengutus murid-muridnya. Kalau kamu ditolak, lepaskanlah debu dari kakimu, maka kota atau desa itu akan hukumannya jauh lebih besar daripada kota Sodom dan Gomora. Sama dengan hal ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pasti ini sangkut pautnya dengan Injil yang mereka beritakan. Kalau mereka menerima Injil, maka dosa mereka diampuni. Kalau mereka menolak Injil, maka dosa mereka tetap ada di atas mereka. Maka matilah dia di dalam dosanya itu. Apa yang kita tahu? Karena ini bukan misiologi. Ini kan bukan juga teologi tentang Roh Kudus. Ini juga kan bukan teologi tentang pengampunan dosa. Tapi apa Pak? Bagaimana Yesus menyatakan diri dalam kebangkitan? Jangan lupa nanti. Jadi waktu dia menyatakan diri inilah dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Maka orang yang 10 orang ini duluan menerima Roh Kudus daripada nanti datang pada hari raya Pentakosta. Ya, kalau begitu 2 kali nanti yang 10 ini menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, ya bisa. Bagi dia di sini supaya mereka sudah memiliki hidup. Apa tadi? Kejadian 2 ayat 17 membuat mereka hidup karena mereka kan mati tadi, takut mereka melihat orang-orang lain. Nah sekarang disinilah mereka diutus. Kalau begitu Thomas nggak ikut diutus di sini, nggak ikut dia. Nanti jangan lagi tanya. Itulah kalau kau tinggal perkumpulan, tahu kan nanti kalau tidak ada Yesus nggak memberikan Roh Kudus kepada aku, ketinggalan kau. Bukan itu yang diceritakan di sini. Ini bukan cerita persekutuan. Jangan salah menafsirkannya. Ini bukan cerita persekutuan. Jangan pulang. Jangan kau jauhkan persekutuan sepertinya si Thomas. Orang-orang lain kan galak apa? Ibrani pasal 4 ayat 25. Janganlah kita senantiasa meninggalkan persekutuan. Bukan itu maksud di sini. Yang mau diceritakan di sini kebangkitan Yesus itu dan apa yang dikerjakannya. Sesudah itu kita bisa mengenal, oh ini rupanya tujuannya. Jadi Yesus keluar dari kubur itu supaya dia bisa menghembusi murid-muridnya ini, terimalah Roh Kudus. Supaya Yesus bisa memberikan hidup yang baru kepada mereka, sebagaimana Adam dan Hawa dulu dihembusi Allah napasnya kepada mereka, supaya mereka hidup. Ini hidup secara rohani, bukan hidup secara jasmani. Dan sesudah itu baru dia katakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Dan kalau engkau katakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau kau katakan dosa orang itu, apa katanya? Jadi kalau begitu sama juga dengan Lukas ya. Lukas juga ada beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Hanya cara mengungkapkannya seginya berbeda. Di sini dari otorita yang Allah mengutus Yesus. Sekarang Yesus mengutus murid-muridnya. Ini yang dilakukannya waktu dia bangkit dari antara orang mati.
Di sini perkenalan Yesus kepada murid-muridnya sangat sederhana. Apa saja? Pintu tertutup. Maksud dia mengucapkan damai sejahtera. Berarti mereka masih kenal bahasanya Tuhan Yesus. Baru ditunjukkannya apanya? Tangannya, lubang pakunya, dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu langsung bersukacita ketika mereka melihat Tuhan, bukan hantu dilihatnya seperti Lukas. Iya, dilihatnya Tuhan, langsung dikenalnya. Iya, baru dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera. 2 kali di dalam malam ini Yesus mengucapkan damai sejahtera dalam pertemuan mereka pada minggu malam ini. Ini kan minggu malam sudah ya. Ya, pertemuan mereka tadi kan minggu pagi-pagi ke kuburan. Nah, ini minggu malam pertemuan mereka ini di sini. Nah, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Oh, kalau begitu kebangkitan Yesus di sini keluar dari kuburan supaya ada kesempatannya sekali lagi menyatakan sebagaimana Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu. Baru sambungnya, terimalah Roh Kudus. Jadi kebangkitan Yesus di sini memberikan hembusan napas baru kehidupan rohani kepada murid-murid. Barulah diberikan kepada murid-murid ini kuasa untuk memberitakan Injil. Iya, kalau mereka mengatakan dosamu ada, maka tetaplah dosa. Itu harus melalui pekabaran Injil. Makanya Injil itu diberitakan mereka, ada jaminan dosamu sudah diampuni. Kalau kamu menolak, maka dosamu tetap ada di atas kamu. Ini kebangkitan Yesus. Jadi mereka langsung tahu bahwa ini Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, mereka tidak kenal. Tapi di sini tidak ada kesulitan mereka nampaknya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu ada di dalam Injil, di mana Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi apa tujuan kebangkitan Yesus? Tidak bisa tidak menyangkut pekerjaan pengampunan dosa yang sudah dilakukannya, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan diberinya kuasa untuk melakukan itu. Di sini pengenalan akan Yesus yang bangkit tidak sulit bagi murid-murid. Langsung ditunjukkannya tangannya, ditunjukkannya lambungnya, dan mereka berkata, mereka melihat Tuhan. Dan diberikannya Roh Kudus dihembusinya, dan pergilah. Maka sama juga. Maka Yesus menampakkan diri, tujuannya supaya mereka melaksanakan misi, karena salib sudah selesai, bangkit dan antara orang mati sudah selesai. Injil harus diberitakan supaya dosa di dunia ini dapat diampuni. Soal pengenalan, pintu tertutup bisa diagram. Itu cuma bisa kita tahu dalam Injil Yohanes ini, dan Thomas tidak ada di sini. Thomas nanti itu di belakang, karena dia tidak ikut minggu malam waktu pertemuan di mana Yesus datang. Ya, mari kita berdoa. Kalau sudah bisa di sini kita akhiri. Ya. Makanya kalau tidak ada pemberitaan Injil, dosa manusia tetap di atas mereka. Jadi waktu Yesus bangkit, dihembusinya inilah malam pertama sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi mari kita renungkan lagi. Percayakah kita akan keluar dari kubur? Waktu dimasukkan kita pakai peti, tapi keluar nanti, maka petinya tinggal di dalam, orangnya tinggal lari keluar dari kubur itu. Karena kain Yesus, semua pembalutnya tinggal di kubur, tapi Yesusnya sudah keluar dari kubur itu. Sampaikah iman kita akan keluar dari kubur? Itu menjadi renungan dalam kebangkitan Yesus ini. Supaya jangan nanti waktu liturgi penguburan kita dengar,
ini masa sekarang ini. Kita dikuburkan, nanti keluar dari kubur. Waktu Yesus memanggil kita masih. Makanya tadi Maria katanya langsung dikenali, oh ini suara Tuhanku. Itu maka mulai kita Paskah, domba-dombaku mendengarkan suara dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan tidak ada yang mengambil mereka, yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku dan dari tanganku. Percaya kita akan keluar dari kubur sebagaimana Yesus keluar dari kubur. Kita lihat iman murid-murid tidak terlalu. Mereka kira Yesus dicuri oleh orang lain, dan dia menangis karena nggak berjumpa dengan mayat Yesus. Bisa kita uraikan ini secara manusiawi. Kalau memang tadi jumpa sama mayat Yesus, nangis dia, rupanya ada gunanya. Makanya ini tangisannya cocok gak jumpa supaya ada kebangkitan. Mari kita berdoa. Hati kami tertarik kalau Tuhan sudah keluar dari kubur. Hati kami menangkap bahwa pekabaran Injil itu penting. Supaya waktu kami keluar nanti dari kubur, dosa kami diampuni. Kepada murid-murid ini diberi hak untuk mengampuni dosa dan